Halo semuanya, VTTH Ranah Kaisar episode 624 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan meningkapkan kekuatan api pemusnah, membuat Kingxi terkejut sekaligus tergerak untuk membantunya memahami api legendaris itu. Meski menemukan catatan kuno, Xiaoyan belum mampu mengendalikannya. Dalam keadaan mabuk, Kingxi bahkan berkeras ingin menghadiahkan inti api keempat milik klan Dewa Api kepada Xiaoyan. Setelah mabuk reda, Xiaoyan bersama Sun Er, Xiaolin, dan Xiao Xiao berangkat menuju kawasan terlarang klan Dewa Api kuno untuk memperoleh api pembakaran dewa. Salah satu inti api terkuat yang konon mampu meleburkan segala sesuatu di dunia. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera melangkahkan kakinya menuju gerbang perunggu. Baru saja menapakkan langkah pertama, dia langsung merasakan gelombang panas yang membakar sekitarnya. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia dapat merasakan betapa menakutkannya kekuatan api itu. Hanya kekuatan sekelas api pembakaran dewa yang mampu menimbulkan tekanan sebesar ini. Di sekeliling tubuhnya, 3 jenis jantung api berputar, melindunginya dari kekuatan api pembakaran dewa. Namun semakin dekat ke arah gerbang perunggu, rasa panas itu kian membara. Tubuh fisiknya memang tidak mengalami masalah berkat perlindungan jantung api. Tetapi inti bahaya sejati dari api pembakaran dewa bukanlah pada pembakaran tubuh, melainkan jiwa. Api ini mampu membakar segalanya, termasuk kekuatan jiwa. Semakin dia mendekat, Xiaoyan merasakan seolah jiwanya akan ikut terbakar. Matanya berubah tajam, tubuhnya pun memasuki sikap siaga penuh. Jika ingin membakar jiwaku, maka tanyakan dahulu pada jiwa void milikku, apakah dia mengizinkannya. Dengan tekad kuat, Xiaoyan kembali melangkah. Hanya dalam sekejap dia telah tiba di bawah gerbang perunggu raksasa. Melihat hal ini, Xiaolin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia berkata dengan bangga, namun juga penuh rasa kagum. Benar-benar ayah, sejak kami tiba, tidak ada seorang pun yang mampu lebih dari beberapa langkah mendekat. Siapapun yang mencoba hanya berakhir menjadi abu. Tetapi ayah ternyata mampu mendekatinya tanpa terluka. Xiaoyan mengangkat tangannya, telapak tangannya perlahan ditempelkan pada permukaan gerbang perunggu, bersiap untuk mendorongnya terbuka. Namun tepat sebelum dia melakukannya, sebuah suara terdengar dari belakang. Ternyata itu adalah Kingxi yang baru saja sadar dari mabuknya. Xiaoyan, berhenti, gerbang perunggu ini tidak boleh dibuka. Mendengar peringatan itu, langkah Xiaoyan terhenti. Dia menoleh, menatap Kingxi yang berwajah serius. Bukankah ketua Kingxi sudah berjanji akan menyerahkan api ini kepadaku? Jika demikian, apa yang salah dengan membukanya? Belum sempat Kingxi menjawab, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gerbang perunggu yang rapat dan entah telah tertutup berapa lama itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Kingxi terdiam kaku di tempat, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Gerbang itu terbuka. Itu adalah tempat leluhur pertama klan Dewa Api kuno melakukan pengangsingan. Tangannya yang terangkat pun membeku di udara, sementara hawa dingin menjalar di punggungnya. Sejak dia dilahirkan hingga kini, inilah pertama kalinya dia melihat gerbang perunggu itu terbuka. Xiaolin yang menyaksikan hal ini tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah maksudmu? Di balik pintu ini bukanlah api pembakaran dewa, melainkan leluhur klan Dewa Api kuno. Dalam pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, semua orang hanya tahu bahwa di balik gerbang itu tersimpan kekuatan api pembakaran dewa peringkat keempat. Ketika Xiaoyan masih ragu apakah harus masuk, tiba-tiba gelombang api menerjang dari dalam. Dia segera mundur selangkah, sembari mengangkat tangannya untuk menciptakan gelombang api lain yang melindungi Sun Er, Xiaolin, dan Xiao Xiao di belakangnya. Kemudian suara berat bergema dari balik gerbang. Siapa yang berani mengganggu istirahat leluhur? Mendengar suara itu, Kingxi seketika berlutut dengan penuh hormat. Leluhur, aku Kingxi, ketua klan Dewa Api kuno, memberi hormat kepada leluhur. Xiaoyan tetap berdiri tegak. Baginya, meski Kingxi adalah penolongnya, namun leluhur ini tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Dia tidak merasa perlu berlutut. Xiaoyan hanya membungkuk seraya menakupkan kedua tangannya. Junior Xiaoyan memohon maaf atas gangguan ini. Suara itu kembali terdengar. Kali ini mengandung ketertarikan.
Anak kecil, kau memiliki banyak jantung api di tubuhmu. Sangat menarik. Selain dia, belum pernah ada yang mampu melakukannya. Xiaoyan menatap gerbang dengan tatapan serius. Yang dimaksud dengan dia oleh senior, apakah yang disebut sebagai Susang? Suara dari dalam gerbang mengiyakan. Benar, akan tetapi dia pun pernah kalah di tangan orang tua ini. Dunia menyebutnya sebagai makhluk tertinggi Susang. Tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang yang pernah aku kalahkan. Apakah kau keturunannya? Xiaoyan mengepalkan tangannya. Dia menjawab, Junior Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Susang. Begitu perkataan itu terdengar, suara dari balik gerbang mendadak terhenti. Hening sejenak melingkupi ruangan. Reinkarnasi? Tetapi mengapa kau masih menyebut dirimu sebagai junior? Seharusnya, jika Susang benar-benar bangkit kembali, ingatannya juga ikut pulih. Bagaimana mungkin dia masih menyebut dirinya sebagai junior? Susang sudah gugur. Xiaoyan hanya terdiam. Dia tidak tahu sudah berapa lama sosok leluhur di balik pintu itu berdiam dalam pengangsingan hingga tidak mengetahui bahwa Susang telah gugur. Suara itu kembali terdengar, sedikit lebih lembut. Aku memang telah berdiam terlalu lama. Jika benar engkau adalah reinkarnasi Susang, orang tua ini pasti akan menyambutnya dengan hormat. Namun kini, aku belum bisa melangkah keluar dari balik pintu ini. Kau pasti datang karena api pembakaran dewa, bukan? Xiaoyan mengangguk, lalu berkata, benar, Senior Kingxi berjanji untuk menyerahkan api itu padaku. Maka aku datang ke sini untuk memastikan. Mendengar ini, Kingxi hanya bisa merasakan tekanan berat di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengakuinya dan segera berteriak, Leluhur Agung, jangan percaya kata-katanya. Api dewa pembakaran adalah api dasar dari klan dewa api kuno. Mustahil aku menyerahkannya kepada orang lain. Namun, suara dari dalam gerbang sama sekali tidak menggubris Kingxi. Api dewa pembakaran adalah milikku. Jika engkau membutuhkannya, aku dapat memberikannya kepadamu. Xiaoyan menggeleng pelan dan membungkuk hormat. Tidak perlu, api itu adalah milik senior. Seharusnya hanya senior yang pantas mengendalikannya. Junior tidak akan memaksa. Saat ini aku sudah memiliki cukup banyak jantung api. Yang kubutuhkan bukanlah menambah jumlahnya, melainkan memahami dan mengembangkan yang ada. Dia kemudian menatap gerbang itu dengan serius. Hanya saja, kapan senior dapat keluar dari pengangsingan? Dunia sensi kini tengah dilanda bahaya besar. Apakah senior bersedia keluar demi menolong dunia ini? Suara dari balik gerbang menjawab dengan nada tegas. Dunia sensi memang menyembunyikan banyak makhluk tua. Jika dunia dalam bahaya, orang tua ini tidak akan mengabaikannya. Namun untuk sekarang, aku masih belum dapat keluar dari pengangsingan ini. Xiaoyan pun membungkuk kembali. Kalau begitu, izinkan Junior mengajukan sebuah pertanyaan. Suara dari dalam berubah lebih ramah, tidak lagi mengandung jarak tinggi. Silahkan Susang, jika kau memiliki pertanyaan, katakanlah. Xiaoyan mengangkat tangannya, menambahkan seberkas api berwarna gelap. Ini adalah jantung api pemusnah segalanya. Namun, aku tidak mengetahui cara menggunakannya. Suara dari dalam terdengar, kali ini disertai keterkejutan. Itu adalah api pemusnah segalanya. Ternyata benar-benar jatuh ke tanganmu. Xiaoyan menjawab, benar, namun aku masih belum mampu menggunakannya. Xiaoyan mengakuinya tanpa menutupi apapun. Api yang begitu kuat itu selama ini hanya menjadi beban yang sulit dia pahami. Sebelum memasuki dunia gunung dan laut, dia harus menemukan cara untuk menaklukkannya. Tidak kusangka api ini jatuh ke tanganmu. Namun, meski kamu memilikinya, tidak mudah untuk mengendalikannya. Orang tua ini memang tidak dapat menguasainya. Tetapi sahabatku dahulu, Mihuo Zunze, pernah mendalaminya. Kami sempat membicarakannya mengenai cara penggunaannya. Tatapan Xiaoyan pun bersinar. Meski ia tidak mendapatkan api pembakaran dewa, tetapi memperoleh petunjuk mengenai api pemusnah. Perjalanan kali ini jelas tidak sia-sia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah bantu subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.